Darsa, hentikan semua kegilaan ini. Apakah darah mereka belum cukup untuk membasuh lukamu? Belum, Sada. Belum ada yang cukup sampai desa ini rata dengan tanah dan mereka semua merasakan perih yang aku alami saat mereka menfitnahku. Langit malam itu memerah, seolah-olah ikut berdarah melihat amarah Darsa yang meledak-ledak. Darsa berdiri di puncak bukit, memandangi desa yang dulu membuangnya seperti sampah. Matanya benar-benar sudah tidak lagi mencerminkan manusia. Hanya ada api yang berkobar di sana. Sada menatap sahabat lamanya itu dengan kesedihan yang mendalam, mencoba mencari sisa-sisa kebaikan yang mungkin masih ada. Namun, kegelapan di sekitar Darsa terlalu pekat untuk ditembus kata-kata biasa. Selamat datang di Kisah Pembalasan Darsa, sebuah cerita tentang pengkhianatan, ilmu hitam, dan penebusan dosa. Kita akan melihat bagaimana kemiskinan dan fitnah bisa mengubah seorang pemuda baik menjadi monster yang menakutkan. Namun, kita juga akan belajar tentang kekuatan doa dan ketenangan hati melalui sosok Sada. Pastikan kalian menonton hingga akhir, karena pertarungan ilmu kesaktian di akhir cerita ini akan sangat luar biasa. Jangan berkedip karena kegelapan sedang mengintai di balik layar Anda. Mari kita mulai perjalanan ini menuju jantung hutan terlarang, tempat segalanya bermula. Aku ingat dulu Darsa adalah orang yang paling rajin membantu warga desa, meskipun dia sendiri kekurangan. Hei Darsa, jangan mendekat ke sumur itu, nanti airnya jadi kotor karena bajumu yang dekil. Darsa hanya bisa menunduk, membiarkan hinaan itu berlalu seperti angin lalu. Dia terbiasa makan hanya sekali sehari, itu pun jika ada sisa dari pasar. Tidak ada yang peduli padanya, kecuali Sada yang sesekali memberinya sebungkus nasi. Darsa selalu tersenyum getir, mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya hati orang-orang desa. Namun kesabaran manusia ada batasnya, dan batas itu hampir saja terlampaui. Maling, ada maling ternak. Lihat, Darsa ada di dekat kandang kambing milik Pak Kades. Demi Allah, aku tidak mengambilnya. Aku hanya mencari anakan kayu untuk memasak. Fitnah itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Tanpa bukti yang jelas, warga mulai mengepung Darsa dengan wajah penuh amarah yang tidak masuk akal. Mereka sudah lama membenci kehadiran Darsa karena kemiskinannya dianggap sebagai aib desa. Kali ini, mereka merasa memiliki alasan kuat untuk menyingkirkannya selamanya. Darsa gemetar. Ia tidak menyangka tuduhan kejam itu akan diarahkan padanya. Hajar saja dia, biar dia kapok dan tidak mencuri lagi di desa kita. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh kurus Darsa, membuatnya tersungkur ke tanah yang berlumpur. Dia berteriak meminta tolong, namun suara tawa dan makian warga menenggelamkan suaranya. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, membasahi baju lusuhnya yang semakin hancur. Dalam kerumunan itu, dia tidak melihat satupun wajah yang kasihan padanya. Dunia terasa begitu tidak adil bagi seorang pemuda yang tidak punya apa-apa. Kebencian mulai tumbuh di hatinya, menggantikan rasa takut yang semula menyelimutinya. Jika aku selamat hari ini, aku bersumpah kalian semua akan membayar setiap tetes darahku ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Darsa berhasil meloloskan diri dan berlari menuju kegelapan hutan rimba. Warga sempat mengejarnya, namun mereka takut masuk terlalu dalam ke arah hutan terlarang itu. Mereka mengira Darsa akan mati dimakan binatang buas atau tersesat selamanya. Darsa terus berlari tanpa arah, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pikirannya hanya satu, bertahan hidup untuk membalas dendam. Hutan yang gelap seolah menyambut kedatangannya dengan pelukan yang dingin dan sunyi. Darsa jatuh pingsan di bawah pohon beringin raksasa yang sudah berumur ratusan tahun. Di dalam tidurnya yang penuh luka, dia tidak lagi merasa sakit, melainkan merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Hutan itu bukanlah sekedar kumpulan pohon, melainkan rumah bagi entitas yang sudah lama menunggu jiwa yang penuh amarah. Suara-suara bisikan mulai terdengar di telinganya, menjanjikan kekuatan yang tidak terbatas. Darsa terbangun dengan napas tersengal, merasa suhu di sekitarnya turun secara drastis. Dia merasa sendirian, namun di saat yang sama,
Dia merasa tidak pernah sesiap ini untuk menyerahkan jiwanya. Aku mencium bau dendam yang sangat sedap dari nadimu, manusia malang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut mati lagi. Sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah yang tidak berbentuk dan aura hitam pekat muncul dari balik pohon. Makhluk itu adalah penguasa hutan yang telah terkunci ribuan tahun, menunggu seseorang seperti Darsa datang. Darsa tidak mundur sedikit pun. Matanya yang mulai menunjukkan tanda-tanda api justru menatap tajam makhluk itu. Dia merasa menemukan sekutu dalam kesunyian dan penderitaannya. Makhluk itu tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Kau ingin mereka memohon ampun di bawah kakimu. Aku bisa memberimu kekuatan untuk meruntuhkan desa itu. Apapun syaratnya, aku terima. Ambil jiwaku, ambil kemanusiaanku, asalkan mereka semua mati. Kesepakatan gelap itu pun dibuat di tengah kesunyian hutan yang mencekam. Darsa tidak peduli lagi dengan surga atau neraka. Baginya, neraka sudah dia alami di dunia saat dihina warga. Makhluk itu mulai menyentuh dahi Darsa dengan jari-jarinya yang panjang dan dingin. Energi hitam mulai merambat masuk ke dalam pembuluh darah Darsa, membakar semua rasa sakitnya. Kini, rasa sakit itu berganti menjadi haus akan darah dan kekuasaan. Darsa memulai pelatihannya di bawah bimbingan makhluk kegelapan tersebut. Dia diharuskan memakan akar-akar beracun dan bermeditasi di atas kuburan tua di tengah hutan. Setiap hari, kekuatannya bertumbuh, dan setiap hari pula, kemanusiaannya semakin memudar. Dia mulai bisa memanggil api dari telapak tangannya, api yang tidak panas namun menghanguskan jiwa. Darsa tidak lagi merasakan lapar atau lelah, hanya ada keinginan untuk segera kembali. Dia sering membayangkan wajah-wajah warga desa saat dia membakar rumah-rumah mereka. Senyum jahat mulai menghiasi wajahnya yang kini terlihat sangat pucat namun perkasa. Ingatlah, kekuatan ini hanya akan bertahan selama kau menjaga api dendam di hatimu tetap menyala. Dendamku abadi, mereka merampas segalanya dariku dan aku akan merampas nyawa mereka. Suara Darsa kini terdengar ganda, seolah-olah ada suara lain yang berbicara bersamanya. Fisiknya berubah, otot-ototnya mengeras dan matanya kini benar-benar menyala seperti bara api yang ditiup angin. Dia telah menguasai ilmu kesaktian tingkat tinggi yang mampu memanipulasi bayangan dan menciptakan ilusi ketakutan. Makhluk hutan itu tersenyum puas melihat hasil karyanya yang paling sempurna. Sang pembalas dendam telah lahir dari rahim kegelapan. Sementara itu, di sebuah pesantren terpencil, Sada merasakan ada sesuatu yang sangat salah di arah desa mereka. Dia sedang duduk bersama gurunya, Kiai Hamdan, seorang ulama yang memiliki ilmu hikmah yang sangat dalam. Kiai, Sada, ada awan hitam yang sedang bergerak menuju desa kita. Itu bukan awan biasa, itu adalah awan kebencian. Sada, apakah itu Darsa, Kiai? Aku selalu merasa dia masih hidup dan menyimpan luka. Kiai Hamdan menatap Sada dengan serius, menyadari bahwa takdir Sada akan segera berbenturan dengan sahabatnya sendiri. Dia tahu hanya ilmu hikmah yang bersih yang bisa menandingi ilmu hitam yang dibawa Darsa. Sada, kau harus menguatkan batinmu. Ilmu hikmah yang kuajarkan bukan untuk membunuh, tapi untuk menyadarkan. Tapi jika dia menyerang desa, apa yang harus aku lakukan? Kiai memberikan sebuah tasbih kayu tua kepada Sada, yang tampak bersinar redup saat disentuh. Sada telah lama belajar tentang ketenangan jiwa dan bagaimana menyalurkan energi spiritual untuk berlindungan. Dia dikenal sebagai pemuda yang paling sabar dan selalu tersenyum, berbanding terbalik dengan Darsa yang penuh gejolak. Namun, di balik kelembutannya, tersimpan kekuatan iman yang sangat kokoh. Sada tahu bahwa dia mungkin harus menghadapi Darsa demi keselamatan banyak orang. Sada menghabiskan malam-malamnya dengan berzikir dan memohon petunjuk agar konflik ini bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Dia membayangkan masa kecil mereka saat masih seling bermain bersama di pinggir sungai. Dia sangat menyayangi Darsa
dan merasa bersalah karena tidak bisa mencegah warga yang memukulinya saat itu. Namun dia juga tahu bahwa Darsa yang sekarang bukanlah Darsa yang dulu dia kenal. Ada kekuatan asing yang telah mengambil alih tubuh sahabatnya itu. Sada bersiap bukan dengan pedang, melainkan dengan doa-doa yang dia rapal dalam setiap embusan nafasnya. Langit di atas pesantren terlihat lebih cerah dibandingkan di tempat lain. Malam pembalasan pun tiba. Darsa keluar dari hutan dengan langkah yang berat namun pasti. Setiap pijakannya meninggalkan bekas hangus di rumput. Dia berjalan menuju gerbang desa, di mana beberapa penjaga malam sedang berjaga-jaga. Penjaga satu, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Darsa tidak menjawab. Dia hanya menatap mereka dengan mata api yang membara. Seketika, penjaga itu terlempar ke udara, seolah dihantam oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Darsa masuk ke desa, dan suhu udara tiba-tiba menjadi sangat panas, membuat warga yang sedang tidur terbangun karena gerah yang luar biasa. "Bangunlah kalian semua para pembohong, sambutlah tamu yang kalian usir dengan darah." Teriakan Darsa menggelegar ke seluruh penjuru desa, memecahkan kaca-kaca jendela rumah warga. Orang-orang mulai berlarian keluar dengan panik, melihat sosok Darsa yang kini tampak seperti setan dari neraka. Pak Kades yang dulu memfitnah Darsa jatuh berlutut karena ketakutan yang luar biasa. Dia tidak mengenali pemuda malang yang dulu dia hina, kini memiliki kekuatan sebesar ini. Darsa mulai mengayunkan tangannya, dan api hitam mulai menjilat-jilat atap rumah warga, menciptakan kekacauan seketika. "Ampun Darsa, ampun, kami hilaf dulu." "Hilaf? Kalian tertawa saat aku memohon ampun di bawah kaki kalian. Di mana rasa kasihan kalian saat itu?" Darsa mengangkat tangannya, dan sebuah bola api hitam besar terbentuk di atas kepalanya. Dia bersiap untuk meratakan rumah utama di desa itu, tempat berkumpulnya para petinggi desa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa pemuda desa yang mencoba melawan dengan parang langsung terpental tak berdaya. Dendam Darsa sudah mencapai puncaknya, dan dia ingin melihat desa ini menjadi abu dalam sekejap. Langit malam semakin gelap, tertutup oleh asap hitam yang pekat. Namun, sebelum bola api itu dilepaskan, sebuah cahaya putih yang lembut tiba-tiba membelah kegelapan. Sada berjalan perlahan menuju tengah desa, memegang tasbihnya yang kini bersinar terang seperti matahari kecil. "Cukup Darsa, kembalilah kepada dirimu yang dulu. Jangan biarkan iblis ini memakan jiwamu sepenuhnya." Darsa tertegun sejenak, melihat satu-satunya orang yang pernah baik padanya kini menghalangi jalannya. Api di matanya sempat meredup, namun kebencian yang sudah mendarah daging kembali mengambil kendali. Dia menatap Sada dengan tatapan yang penuh amarah sekaligus kesedihan. "Sada, minggirlah. Ini bukan urusanmu. Mereka pantas mati setelah apa yang mereka lakukan padaku." "Jika kau membunuh mereka, apa bedanya kau dengan mereka, Darsa? Kau akan menjadi monster yang kau benci sendiri." Darsa tertawa sinis. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Dia merasa Sada tidak mengerti penderitaannya, karena Sada tidak pernah berada di posisinya. Bagi Darsa, keadilan hanya bisa ditegakkan melalui kehancuran. Dia mengarahkan bola api hitamnya ke arah Sada, memberikan peringatan terakhir agar sahabatnya itu menjauh. Darsa melepaskan bola apinya. Namun dengan gerakan tenang, Sada mengangkat tasbihnya dan merapalkan sebuah doa singkat. Bola api itu meledak sebelum menyentuh Sada, berubah menjadi serpihan cahaya yang tidak berbahaya. Darsa terkejut. Dia tidak menyangka ilmu hikmah Sada bisa menandingi kekuatan lelembut hutan. Bagaimana mungkin kekuatan ini diberikan oleh penguasa hutan? Sada, kekuatanmu berasal dari kebencian, sedangkan kekuatanku berasal dari ketenangan dan izin yang maha kuasa. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah duel antara dua kutub energi yang berbeda. Darsa mulai menyerang dengan membabi buta, mengirimkan gelombang bayangan hitam yang berbentuk cakar-cakar tajam. Sada hanya menghindar dengan gerakan yang sangat halus, seolah-olah dia sudah tahu kemana serangan itu akan mendarat.
Setiap kali Sada menyentuh bayangan itu dengan tasbihnya, bayangan tersebut langsung sirna dan mengeluarkan suara jeritan halus. Para warga desa menonton dari kejauhan dengan napas tertahan, tidak menyangka Sada yang lembut memiliki kemampuan seperti itu. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara benturan energi yang saling bersahutan. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang ketahanan batin. Kenapa kau selalu menghalangiku, Sada? Aku ingin bebas dari rasa sakit ini. Balas dendam tidak akan membebaskanmu, Darsa. Itu hanya akan membuatmu terpenjara selamanya dalam kegelapan. Darsa berteriak frustrasi. Dia mulai mengeluarkan seluruh energinya, membuat tanah di sekelilingnya retak. Dia menciptakan badai api hitam yang mengepung Sada, menutup semua jalan keluar. Sada menutup matanya, mulai melafalkan Ayatul Kursi dengan suara yang sangat merdu, namun penuh kekuatan. Cahaya dari tubuh Sada semakin terang, mulai menembus dinding-dinding api hitam yang mengelilinginya. Darsa merasa kekuatannya mulai terserap oleh cahaya yang dipancarkan Sada. Makhluk lelembut di dalam kepalanya mulai berteriak ketakutan karena tidak tahan dengan kesucian energi tersebut. Pergi, pergi dari kepalaku. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, merasa ada pertempuran di dalam dirinya sendiri. Sada mendekat, meskipun badai api masih berkobar di sekelilingnya. Dia ingin menyentuh sahabatnya, ingin membawanya kembali dari jurang kehancuran. Sada tahu bahwa di bawah lapisan api dan dendam itu masih ada Darsa yang dulu suka berbagi nasi dengannya. Ingatlah ibumu Darsa. Dia tidak membesarkanmu untuk menjadi seorang pembunuh. Mendengar kata ibu, Darsa terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya yang hangus, menciptakan garis putih di tengah debu. Api di matanya mulai memudar, digantikan oleh sorot mata manusia yang penuh dengan luka. Sada akhirnya berhasil menyentuh bahu Darsa, dan seketika itu juga, semua api hitam di desa itu padam. Darsa jatuh lemas di pelukan Sada, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Makhluk lelembut itu pun lenyap, kembali ke kedalaman hutan karena kehilangan inangnya. Warga desa mulai mendekat dengan ragu-ragu. Mereka melihat dua sahabat itu tertuduk di tengah jalan. Sada menatap mereka dengan tajam, namun tetap dengan senyuman khasnya yang membawa kedamaian. Kalian lihat apa yang telah kalian perbuat? Kebencian kalian menciptakan monster ini. Warga desa terdiam, banyak yang mulai menundukkan kepala karena merasa bersalah. Mereka menyadari bahwa fitnah dan kekejaman mereka hampir saja memusnahkan desa mereka sendiri. Darsa masih terisak, namun aura jahatnya sudah benar-benar hilang, menyisakan seorang pemuda yang sangat lelah dan hancur jiwanya. Maafkan aku, Sada. Aku hampir saja membunuhmu juga. Aku memaafkanmu sejak lama, Darsa. Sekarang saatnya kau memaafkan dirimu sendiri. Keheningan menyelimuti desa malam itu. Namun bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang menyembuhkan. Pak Kades maju ke depan, lalu berlutut di depan Darsa, memohon maaf atas fitnah yang dia buat demi menutupi kesalahannya sendiri. Satu persatu warga mengikuti, mengakui kesalahan mereka yang telah memperlakukan Darsa dengan tidak manusiawi. Darsa melihat mereka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak lagi merasa ingin membunuh. Sada kemudian membantu Darsa berdiri, meskipun tubuh sahabatnya itu masih sangat lemah. Dia mengajak Darsa untuk pergi ke pesantren, tempat di mana Darsa bisa belajar untuk membersihkan sisa-sisa ilmu hitam di tubuhnya. Kiai Hamdan sudah menunggu di kejauhan, tersenyum melihat kemenangan cahaya atas kegelapan malam itu. Desa itu memang mengalami kerusakan fisik, banyak rumah yang terbakar, namun hati warga desa kini jauh lebih bersih. Mereka belajar bahwa kemiskinan bukanlah aib, dan dendam hanya akan membawa kehancuran bagi semua orang. Darsa berjalan pergi bersama Sada, meninggalkan kegelapan di belakangnya. Kisah ini menjadi legenda di desa tersebut, tentang seorang pemuda bermata api yang diredam oleh sejuknya ilmu hikmah. Setiap kali ada yang ingin menghina orang miskin, mereka akan teringat pada Darsa dan ketakutan yang pernah melanda desa mereka.
Sada tetap menjadi sosok yang lemah lembut. Namun sekarang dia lebih dihormati karena kebijaksanaannya. Darsa sendiri perlahan-lahan pulih, meskipun bekas luka di tubuhnya akan selalu mengingatkannya pada masa-masa gelap itu. Dia belajar untuk mencintai lagi. Dimulai dengan mencintai dirinya sendiri yang pernah dia benci. Hutan terlarang itu kini tidak lagi terasa semenakutkan dulu bagi mereka berdua. Demikianlah akhir dari kisah pembalasan Darsa. Ingatlah teman-teman, dendam mungkin terasa manis di awal, namun ia adalah racun yang akan menghancurkan peminumnya. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena status sosial mereka, karena kita tidak pernah tahu badai apa yang sedang mereka simpan di dalam hati. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar kita bisa menghancurkan, tapi seberapa besar kita bisa memaafkan. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga lisan dan hati. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan saling menghargai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami harap kalian menyukai konten horor dengan pesan moral seperti ini. Jika kalian punya saran cerita lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan pelajaran dari kisah Darsa dan Sada. Sampai jumpa di video misteri berikutnya. Tetaplah waspada karena kegelapan bisa muncul di mana saja. Selamat malam dan salam misteri.